Jadi host dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang terhormat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian Tarhib Ramadan, baik itu dari pegawai ABSB, wali siswa dan santri, seluruh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji dan membahas bagaimana sebaiknya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi Allah akan mempertemukan kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita bisa lebih maksimal lagi untuk mempersiapkan diri menuju bulan yang sangat kita rindukan ini. Bulan yang tidak mungkin kembali lagi untuk kita semua, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu di tahun-tahun berikutnya. Betapa banyak di antara saudara kita yang sudah wafat sebelum bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dan kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hilal, ketika melihat terbitnya bulan Ramadan, maka kita harus menyambutnya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah terbitkanlah bulan ini untuk kami dengan keamanan. Keamanan di sini bukan hanya keamanan dari sisi fisik dan lahiriah, tetapi keamanan secara mental. Keamanan diri untuk terus merasa nyaman berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta juga agar Allah meneguhkan iman kita, wal iman wassalamah, selamat dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya kita masuk bulan Ramadan ini dalam kondisi aman, nyaman, selamat, dan juga teguh di dalam Islam. Kemudian wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ketika kita sudah mengetahui masuknya bulan Ramadan,
maka kita meminta agar Allah berikan petunjuk untuk bisa melakukan apa yang dicintai oleh Allah wa yarda, dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir ditutup dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Rabbuna wa Rabbukallah. Nah, ini kita baca Rabbuna wa Rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan engkau wahai bulan adalah Allah. Ditutup dengan kalimat tauhid. Inilah salah satu contoh bahwa manusia tidak mungkin ya berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengurus dirinya dan seterusnya. Maka dimanapun kita berada, tidak boleh kita takabur, tidak boleh kita misalnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyampingkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga misalnya kita tidak menyandarkan diri kita di dalam semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Ramadan. Kita boleh dan sunnah atau dianjurkan membaca doa Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu li mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah saya untuk dapat bertemu di bulan Ramadan ini, untuk dapat benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini, dan selamatkan juga Ramadan itu untukku. Jadi dua-duanya diucapkan ya, walaupun sebenarnya kalimat yang pertama cukup ya, salimni Ramadan, tetapi begitulah harapan seorang hamba itu ya, menyebutkan objeknya lebih dahulu. Di sisi lain kita sebutkan objeknya di akhir. Contohnya salimni li Ramadan, sebutkan diri dulu. Kita sebutkan diri kita, salimni li Ramadan. Kemudian kita rubah lagi redaksinya, wasallim Ramadan ali. Artinya sama saja. Kenapa diucapkan seperti ini? Ya, kenapa subjek dan objek berbeda-beda? Ya, itu semuanya di dalam keindahan tata bahasa Arab. Ya, tentunya ya ada rahasianya dan ada tujuan-tujuannya, sehingga dengan tujuan ini insya Allah akan menguatkan diri kita selalu dalam ridho Allah SWT dan selalu memiliki sifat roja atau sifat berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima dan menyampaikan kita untuk sempurna memasuki bulan Ramadan ini. Kemudian wasallimhu li mutaqabbala, ya, dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah ya dia sebagai amal yang diterima untukku. Wasallimhu li mutaqabbala, ya, wasallimhu li, dan selamatkan juga bulan Ramadanku ini untukku mutaqabbala, yaitu amalku juga diterima, bukan hanya sampai usianya, bukan hanya usia yang disampaikan. Ya, banyak orang yang hidup dan menikmati bulan Ramadan. Banyak yang posisinya masih diberikan usia yang panjang di bulan Ramadan. Banyak juga yang hidup di bulan Ramadan, tetapi belum tentu hidup di bulan Ramadan tetapi amalnya tidak diterima. Itu adalah sia-sia. Maka sebaiknya kita berharap bukan hanya disampaikan umurnya, bukan hanya disampaikan fisiknya, ya, disampaikan waktunya bisa bertemu, tapi bertemu itu adalah kita yaitu bisa juga untuk ya beramal, dan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat kita sudah mengatakan bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang penting, pasti kita bergembira, dan kegembiraan itu harus dimunculkan ya sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan perilaku para salafus solih, para sahabat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menantikan, mereka menunggu, mereka menyambut, atau disebut dalam bahasa Arab namanya marhaban atau tarhib.
Itu semuanya adalah bahagian daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena menjelang bulan Ramadan Rasulullah itu selalu mengumpulkan sahabatnya, diingatkan, diberikan motivasi agar maksimal untuk menghidupkan bulan Ramadan. Maka alasan yang paling penting yang pertama kenapa kita harus bergembira memasuki bulan Ramadan adalah karena Ramadan itu menghapuskan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna izaztunibatil kabair. Salat 5 waktu antara salat zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib isya, isya subuh kita laksanakan secara rutin, secara maksimal, menjaga adab-adabnya, menjaga rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya. Waktunya juga kita usahakan tidak terlambat sholatnya, apalagi berjamaah di awal waktu. Semuanya kita prioritaskan, tidak dinomor duakan. Sholat tidak dinomor duakan. Ketika azan berkumandang, semua pekerjaan ditinggalkan. Ketika azan berkumandang, apapun aktivitas dunia ini kita tinggalkan. Itulah bentuk perhatian kita. Itulah bentuk bahwa kita benar-benar meyakini ada hikmah di balik sholat 5 waktu itu. Inilah cara kita untuk membuktikan bahwa kita serius untuk melaksanakannya. Kemudian setelah sholat 5 waktu, kita juga tetap menjaga sholat Jumat dengan Jumat yang lainnya. Kemudian ada lagi puasa bulan Ramadan, kita laksanakan setiap tahun. Itu semuanya jika kita disiplin, kita jaga mutu dan kualitasnya, insya Allah dengan izin Allah, maka mereka yang rutin, yang benar-benar istiqomah melaksanakan 3 amalan ini, mudah-mudahan Allah akan hapuskan dosanya. Ya, menghapuskan dosanya di antara keduanya itu selama dia menjauhi dosa besar. Maka di sini bisa kita simpulkan, apabila kita tidak bisa melaksanakan selain yang 3 ini, mungkin ada di antara kita yang tidak bisa menghafal Quran. Ada yang belum bisa untuk tilawah Qurannya itu sampai 1 bulan 30 juz misalnya. Walaupun itu sangat baik dan sunnah. Ada juga di antara kita belum mampu untuk melaksanakan sholat qiyamul lail setiap malam misalnya. Atau tidak bisa sholat yang lain-lainnya. Belum mampu untuk berinfak sebanyak-banyaknya seperti Abu Bakar Siddiq, menginfakkan total hartanya 100%, tidak ada yang tinggal, di bank nggak ada, tanahnya semua dijual, rumah-rumahnya semua diinfakkannya. Kemudian jika ada aset yang lain tetap dikeluarkannya. Itu keimanan Abu Bakar, tentunya sulit untuk mencarinya di zaman di dunia ini. Ya, tidak ada yang menandinginya kecuali Rasulullah SAW saja yang di atasnya Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang nomor 1 dalam hal berinfak, karena seluruh aset yang dimilikinya, semua harta yang dimilikinya, ya, bukan hanya harta yang di depan matanya, yang disimpannya pun itu diinfakkannya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia yakin dengan izin Allah, Allah akan menggantikan harta itu kembali. Karena zakat itu menurut bahasa adalah berkembang. Setiap bahasa yang dimunculkan dalam agama syariat Islam itu ada hubungannya dengan artinya. Zakat itu artinya adalah berkembang dalam bahasa Arab. Sebelum ada Islam pun zakat itu sudah ada sebutannya. Zakat itu bahasa Arab asli yang artinya adalah berkembang. Terus kenapa ketika Islam itu datang, zakat itu yang artinya berkembang dihubungkan dengan harta? Karena ada hubungannya secara makna, ada hubungannya secara arti. Karena zakat itu artinya secara bahasa berkembang, maka siapa saja yang berzakat, bersedekah sebanyak-banyaknya, Allah akan gantikan
sedekah dan zakat itu di waktu yang lain. Allah akan kembangkan. Mana koso, ya, malun min sedekah, tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Itu sudah menjadi keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Jadi kalau diinfakkan sebanyak-banyaknya, jangan ada rasa dalam diri itu, ini akan berkurang hartaku, ini akan nggak bisa untuk makanku, ini tidak bisa lagi untuk memberikan nafkah untuk istriku. Nah, jangan sampai seperti itu. Yakinlah, insya Allah dengan izin Allah semuanya Allah akan gantikan. Ya, bisa digantikan hari itu juga atau digantikan di waktu yang lainnya. Jadi intinya apa? Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya kalau kita istiqomah saja dengan yang 3 ini, insya Allah sudah cukup menghapuskan dosa. Tapi syaratnya istiqomah. Jaga, ya, jaga kualitasnya, jaga adabnya, ya, dan semuanya lah dijaga. Insya Allah ini sudah standar minimal menjadi penghapus dosa jika kita belum mampu untuk mengamalkan amalan-amalan yang lainnya. Walaupun seperti ini, bukanlah ini kita jadikan sebagai harapan dan tujuan kita. Sebaiknya sebagai seorang muslim jangan pula mencukupkan yang 3 macam ini. Sebaiknya dia ya menambah amalan yang lain, karena belum tentu yang 3 ini bisa istiqomah, belum tentu yang 3 ini bisa juga maksimal, belum tentu yang 3 ini misalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang menutupi dan menempel amalan yang lainnya. Berkata Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala, asal syuhuri al-isnai asyar kama sali auladi Yaqub wa kama anna Yusufa ahabbu auladi Yaqub ilaihi kazalika Ramadan ahabbu syuhuri ilallah wa kama ghufira lahum bida'wati wahidin minhum wa huwa Yusuf kazalika yaghfiru dzunuba ahada asyara syahran bibarakati syahri Ramadan. Seorang imam yang sangat masyhur namanya Imam Ibnul Jauzi. Ya, beliau adalah muridnya Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, jadi di Indonesia ini selalu ada kita dengar ulama sufi namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Dan itu benar bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani adalah memang seorang ulama dan juga seorang ulama sufi yang zuhud, yang apabila berdoa insya Allah terkabul doanya. Dan apabila diminta oleh sesuatu hajat, ya cepat untuk dikabulkan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Abdul Qadir Al-Jailani yang tinggal di negeri Baghdad atau Irak. Muridnya namanya Ibnul Jauzi. Ya, jadi apa yang disampaikan Imam Ibnul Jauzi ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai motivasi, ya, yaitu beliau pernah berkata, perumpamaan 12 bulan itu ibarat anak-anak Yakub. Bulan ada 12, anaknya Nabi Yakub ada 12 juga, di antaranya Nabi Yusuf anaknya. Maka karena memang ayahnya ini Yakub alaihissalam sangat mencintai anaknya Yusuf alaihissalam, begitulah memang tabiat manusia, tidak bisa juga untuk Astagfirullah, salah tekan anak salah tekan. Paras digerak. Ini Ustaz Taufik, ya Allah. Ya Allah. Sampaikan di sini sebagai perumpamaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Yusuf saja menjadi anak yang dicintai oleh ayahnya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bulan Ramadan. Maka pada saat
ya kita mengatakan Ramadan itu yang sangat dicintai Allah, maka insya Allah dengan Ramadan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 11 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita agar sukses beribadah di bulan Ramadan ini? Ini penting supaya kita bisa menyiapkan diri. Yang pertama, kita harus selalu menghayati hikmah puasa. Sangat banyak hadisnya, sangat banyak keterangannya, sangat banyak keterangan ataupun petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam hal ini, seperti hadis Nabi yang disampaikan dari seorang sahabat Nabi, riwayat Imam Muslim, walis shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Maka puasa itu, ketika seseorang berpuasa, wabil khusus puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini hikmahnya. Ini di antara hikmah yang kita ambil. Pertama, setiap orang berbuka puasa itu akan bahagia. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan hari ini puasa yang pertama misalnya. Besok juga demikian. Dia berbuka puasa, dia sudah menyelesaikan puasa keduanya. Jadi berpuasa, ketika berbuka kita bahagia. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, puasa itu mendapatkan kebahagiaan. Apa? Orang yang berpuasa kebahagiaannya yaitu ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Kapan bertemu dengan Rabb-Nya? Yaitu pada saat kita bertemu Allah di surga. Setiap harikah kita bertemu dengan Allah itu tergantung kepada amalannya di dunia. Paling tidak minimal 1 kali, ya, 1 kali dalam seminggu hari Jumat ahli surga bertemu dengan Allah. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam surat Al-Qiyamah disebutkan wajah-wajah mereka, wajah-wajah ahli surga, mereka itu semuanya akan melihat Allah. Wujuhun yauma izin nadhirah. Wajahnya itu berseri-seri, wajahnya segar, wajahnya bersih, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nazirah, melihat Allah. Jadi melihat Allah itu termasuk nikmat yang paling besar yang akan didapatkan oleh seorang mukmin. Ya, tidak mungkin ada nikmat yang paling besar yang dapat dinikmati oleh seorang mukmin kecuali nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat melihat Allah ini hanya ada di surga. Ya, di dunia Nabi Musa hanya bisa berdialog. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun juga di dunia tidak melihat Allah, tetapi pada saat Mi'raj Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi melihat Allah itu adalah menjadi akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak pernah ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat melihat Allah. Di surga itu nikmatnya sangat banyak, tetapi nikmat yang paling besar tentunya adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita, keluarga kita menjadi ahli surga, dan tentunya setiap ahli surga sesuai dengan tingkatannya akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu buka dia melihat Allah? Kenapa waktu buka melihat Allah? Di sini sebenarnya bukan bertemu dengan Allah pada saat berbuka. Maksudnya dia itu akan melihat Allah di surga. Ketika berbuka itu ada rasa yang sangat bahagia, seolah-olah dia melihat Allah. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena dia sudah menyimpan, ya, sudah menyimpan pahala yang besar, sehingga nanti pahala besar itu akan Allah berikan dan Allah akan simpan kepada mereka yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis yang lain, sesungguhnya untuk yang berpuasa itu ada namanya surga, ya, namanya Ar-Rayyan. Ya, ada pintu namanya pintu Rayyan. Rayyan itulah yang menjadi penduduk ahli surga yang suka berpuasa Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika berbuka dia membayangkan kenikmatan itu, walaupun nikmat itu belum didapatkannya langsung, tetapi dia sudah merasakannya pada saat berbuka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bau mulut orang yang saum, yang berpuasa itu jauh lebih wangi daripada parfum minyak, ya, atau parfum misk kasturi, ya, dari surga. Ya, jadi di surga itu tidak ada yang akan mencium bau. Semuanya wangi-wangi. Ya, di surga itu tidak ada yang, mohon maaf, BAB, BAK nggak ada. Ya, BAB, BAK nggak ada. Keringatnya pun nggak ada. Ya, semuanya bersih-bersih penduduk surga. Karena dosanya sudah tidak ada lagi. Ya, sudah dibalas oleh Allah dengan kebaikan, sehingga mereka itu suci. Ya, suci seperti anak bayi. Ya, di surga itu. Ya, makanya pada saat kita berpuasa dan pahala puasa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berpuasa itu biasanya bau mulutnya memang tidak seperti yang lagi berbuka, ya, karena mungkin ada waktu untuk, ya, dibatasi untuk sikat gigi, karena sikat gigi itu untuk yang berpuasa ya disunnahkan atau dianjurkan hanya sampai zuhur. Ya, ba'da zuhur tidak dianjurkan lagi. Ya, sebagian ulama memakruhkan sikat gigi setelah zuhur. Jadi ba'da zuhur sampai maghrib itu tidak lagi dianjurkan. Biasanya pada ba'da zuhur sampai maghrib itu mungkin banyak di antara yang berpuasa itu bau mulutnya luar biasa. Tetapi Allah SWT menghargai itu semuanya. Insya Allah akan digantikan oleh Allah, ya, nanti di surga, ya, lebih baik lagi, lebih wangi lagi dari parfum kasturi yang ada di surga itu. Ya, karena parfum kasturi ini atau misk ini di dunia itu memang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minyak atau parfum kasturi ini berasal dari kelenjar, ya, kelenjar kijang, ya, atau sisa atau ada kulit yang tumbuh, ya, kulit yang bersisa kelenjar, ya, di bawah perutnya kijang yang liar, ya, kijang yang liar itu ada, dan tidak semua kijang ada sisanya. Tidak semua kijang itu ada kelenjar yang di bawah perutnya itu. Jadi ketika ada kelenjar itu tumbuh, itu biasanya dicari. Ya, dicari, diburu, dan diambil sehingga bisa menjadi parfum kasturi yang sering dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah memahami fikih puasa. Ya, fikih puasa ini penting. Ya, terkadang kita, ya, dengan tidak memahami, ya, fikih-fikih ini nanti tidak akan menguatkan motivasi kita untuk mempelajari, untuk mengamalkan, untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas ibadah puasa kita. Termasuk diantaranya, ya, pengertian puasa, rukun puasa, siapa yang wajib berpuasa, siapa yang boleh berbuka, yang sunnah dalam puasa, nah itu ada, ya, yang membatalkan puasa, yang boleh dan tidak membatalkannya, itu semua kita pelajari. Sampai yang sunnah pun diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti, ya, berbuka sebaiknya jangan lama-lama ba'da maghrib, ketika sholat maghrib, ketika azan sholat maghrib, ya, dikumandangkan kita langsung, ya, mencicipi 1 kurma, 3 kurma, 5 kurma, 7 kurma, ya, ganjil, ya, sebaiknya, dan air putih, ya, air yang bersih, ya, seperti itu. Kemudian sahur juga demikian, disunahkan untuk dilambatkan, ya, usahakan sahurnya menjelang azan subuh, jangan sahur jam 1 malam, jam 12 malam, ya. Kenapa? Supaya kuat fisiknya. Berikutnya, yang ketiga adalah menjaga puasa kita, ya, menjaga puasa kita, ya. Bagaimana cara menjaganya? Ya, tunaikan semua sunnah-sunnahnya, dan jangan sampai ada yang merusak pahala dan pahalanya itu berkurang, seperti misalnya berkata-kata yang sia-sia, ya, mencaci, ya, mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, dan seterusnya, itu tidak, ya, dianjurkan
ya sebaiknya kita tinggalkan, lebih baik diam ya daripada banyak berbicara selama puasa, supaya nilai puasanya itu lebih banyak lagi ya, lebih maksimal lagi, karena tentunya sebagaimana yang kita ketahui, puasa ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasnya, unlimited ya, tanpa ada batas-batasnya. Kalau selain ibadah puasa itu batasnya ada. Sebagaimana hadis Nabi menyampaikan, sesungguhnya amal soleh kita itu dibatasi pahalanya mulai dari 10 sampai 700. Ya, 10 sampai 700 kali lipat pahala digandakan oleh Allah. Khusus puasa beda lagi. Khusus puasa ya bisa 10, bisa 20, bisa 700, bahkan bisa lebih 700. Kalau ibadah yang lain itu tidak bisa lebih 700 pahalanya. Ya, seperti sedekah maksimal 700 pahalanya sesuai dengan keikhlasannya. Untuk puasa ini ya mulai dari satu pahalanya, mulai dari 2 sampai ribuan jutaan. Itu tergantung kepada bagaimana dia ya meningkatkan kualitas ibadah puasa itu, dan Allah yang akan menilainya sendiri. Allah yang akan menilainya ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata sahabat Nabi Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'asim wada' azal khadimi wal yakun 'alaika biqarun wa sakinah yauma shaumika wa la taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawa." Jika engkau puasa, jika engkau saum, maka berpuasalah pendengaranmu. Jangan hanya yang berpuasa perutnya saja. Pendengaran berpuasa, penglihatan berpuasa, apalagi lisan kamu juga berpuasa dari dusta, dari bohong, dari perbuatan dosa, dari berkata-kata yang sia-sia, ya. Terus apalagi? Bahkan ketika puasa ini unik ya, jangan juga kita menyakiti pembantu. Jangan kita sakiti pembantu. Maksudnya apa? Jangan diberikan beban yang banyak karena dia juga berpuasa ya. Karena kita mau menghadapi bulan Ramadan, karena kita menghadapi Syawal, ya malah pembantunya yang paling banyak ya melayani dan paling banyak bekerja. Dia hanya banyak istirahat. Sebaiknya pembantu itu juga pembantu rumah tangga kah dia atau yang lainnya, itu semuanya usahakan diringankan. Khusus bulan Ramadan, Ramadan Karim, ya Ramadan itu mulia, Ramadan itu adalah bulan untuk semuanya. Ramadan bukan untuk kita saja, untuk siapapun tanpa melihat status sosialnya. Ya, kemudian apalagi lakukanlah puasa ini dengan tenang. Ya, puasa itu dengan tenang, dengan beradab, tentram. Ya, jangan disamakan antara hari berpuasa dengan hari yang lain, dengan hari yang tidak puasa. Ya, bedakan hari berpuasa dengan hari tidak berpuasa. Yang keempat, ini yang terakhir. Ya, yang keempat kita siapkan adalah untuk menghias Ramadan. Bagaimana caranya? Ya, nanti ada trik-triknya setelah ini disampaikan. Ya, jadi jangan sampai kita beribadah ini di bulan Ramadan hanya puasa saja. Kalau bisa dihiasi. Ramadan memang itu yang paling wajib. Yang wajib dilakukan di bulan Ramadan adalah, yang istimewa adalah puasa. Ya, dia sebagai ibadah yang paling dominan lah kita katakan di bulan Ramadan. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, usahakan kita itu juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain untuk menghiasnya. Yang pertama, hiasi Ramadan dengan sholat tarawih. Usahakan tarawih itu jangan tinggal. Ya, sebaiknya jika Ramadan 30 hari, 30 malam, tarawihnya full tanpa ditinggal-tinggalkan. Jika Ramadannya 29 juga sama, usahakan seperti itu. Karena belum tentu puasa itu sudah terwakili. Maka ada yang menghiasnya, ada yang melengkapinya, ada yang menyempurnakannya. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau tarawih ya dengan iman dan dengan mengharapkan ya pahala, tidak karena yang lainnya,
semata-mata karena Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ini sudah jelas. Tarawih itu merupakan ya rangkaian ibadah setelah Ramadan, setelah puasa. Terus kita juga jangan lupa, kalau kita mau sholat tarawih, jika kita ingin menyempurnakan tarawih ini menjadi tarawih yang sempurna, coba kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan keluarganya dan para sahabatnya, pernah mengatakan, innahu mangqama ma'al imami hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailatin. Walaupun yang menyampaikan Abu Dzar ini bukan artinya hadis ini tidak sahih, ya, karena Abu Dzar ini bisa jadi dia mengucapkannya karena sudah pernah mendengarkan perkataan Nabi, tapi dengan ucapan, dengan bahasa dia sendiri. Nah, jadi Imam sahabat Nabi Abu Dzar ini pernah mengatakan, siapa yang sholat tarawih atau qiyam Ramadan bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala tarawih itu 1 malam penuh. Ya, jadi jangan sampai kita itu setengah-setengah sholat tarawihnya. Ya, sholat tarawih itu sebaiknya diikuti imam sampai selesai, sampai imam yansharif. Lihat kalimatnya, yansharif. Apa arti yansharif? Yansharif itu naik. Yansharif itu adalah sudah tegak, sudah berdiri, sudah keluar dari majelis mihrabnya imam, itu maksudnya yansharif. Jadi kalau seandainya kita sholat tarawih itu setengah-setengah, maka nggak dapat fadilah tarawih yang seperti ini. Dapat juga pahalanya, tapi nggak sempurna. Makanya ada 2 yang saya pesan kepada kaum muslimin, ya dimanapun kita berada. Yang pertama, kalau kita meyakini kita ingin sholat tarawih itu 11 rakaat, maka kalau kita sholat di masjid yang 23, nggak dapat fadilah ini. Kalau kita sholat 23, harus 23. Kalau kita sholat bersama imam 23, dan itu banyak sekali saya lihat. Banyak sekali saya lihat itu di musola, di masjid, di masyarakat. Dia 23, dia meyakini atau dia ngikuti hadis Nabi yang 11 rakaat tarawihnya. Tidak ada masalah 11 rakaat. Tarawih itu adalah sholat yang tidak ditetapkan oleh Nabi bilangannya. Ya, harus kita pahami ini. Ya, Nabi SAW tidak pernah menetapkan bilangan jumlah sholat tarawih. Sudah sepakat para ulama. Imam Suyuti juga, ya, rahimahullahu taala, ya, sudah jelas, ya, memaparkan ini, ya, bahwasanya ya sholat tarawih itu bukan memiliki jumlah yang tetap. Ya, bisa sholat tarawih itu 8 rakaat, silakan. 20 juga silakan. Bahkan di penduduk kota Madinah dulu, Ahlul Madinah mengamalkan rakaatnya sampai 36 rakaat tarawihnya. 40 sampai 36 rakaat. Jadi yang paling bagus itu apa? Yang paling bagus ya istiqomah. Ya, istiqomah itu bagaimana? 23, 23. Ikuti imamnya. Kalau kita misalnya sholat tarawih itu mau 11 rakaat, ya kita jangan sholat itu di belakang imam yang 23. Yaitu namanya mukhalafah, itu enggak baik. Itu tidak menjaga adab bersama imam. Sebagaimana disebutkan di sini. Nah, makanya kalau kita mau 11, ya buat sendiri 11 di musola kita. Buat sendiri 11 di di masjid kita. Nah, itu yang pertama pesan saya. Pesan yang kedua, kalau kita mau sholat tarawih, kalau imamnya masih sholat witir, ya maka sebaiknya ikuti witirnya. Ada yang bilang, aku mau sholat witir itu di rumah saja. Aku mau sholat witir itu insya Allah di penghujung malam, karena itu lebih baik. Ini ceritanya, ini pembahasannya bukan di bulan itu ada pembahasannya, kita berbicara di bulan Ramadan ya. Babnya bab Ramadan. Kalau Anda sholat witir di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Muharram, ya bulan yang lainnya, silakan sholat witir itu di penghujung malam. Silakan sholatnya itu sepuas-puasnya sholat witir di rumah.
Tapi kalau berjamaah nggak akan tergantikan keberkahannya. Ya, berjamaah sholat witir tak akan tergantikan jamaahnya. Berjamaah sholat tarawih bersama imam tak akan tergantikan jamaahnya. Jadi jamaah sholat tarawih itu penting. Berjamaah sholat witir itu juga penting. Nah, jadi ada lagi yang bilang, saya mau iktikaf 10 terakhir. Jadi saya lebih baik witirnya di penghujung malam aja. Tergantung imamnya. Kalau imamnya nggak mau, kalau imamnya 8 rakaat 8 tambah 3, imamnya 20 tambah 3, ikuti 20 sama 3. Kalau imamnya 8 sama 3, maka ikuti 8 sama 3. Jangan karena imamnya 8 sama 3, kita 8 aja, 3-nya nanti. Kalau imamnya 20 sama 3, kita 20 aja, 3-nya nanti. Enggak begitu. Pokoknya imamnya sampai imam selesai. Sampai imam selesai, yaitu sudah berpaling. Ya, wajahnya ke arah makmum. Itu minimal. Atau dia sudah berdiri. Itu disebut namanya yansorib, berpaling. Berikutnya yang kedua adalah hiasi. Ya, Ramadan itu selain dengan puasa, dengan tilawah dan tadarus Quran. Ani Bani Abbasin qala wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ini sudah masyhur. Kita pahami bersama-sama bahwasanya Jibril selalu menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Qur'an. Ya. Jadi di situ ada dua yang harus kita ambil. Yang pertama tilawah. Tilawah itu sunnah. Ya, sunnah untuk mengkhatamkan. Ya, sunnah untuk mengkhatamkan lebih dari 1 kali misalnya kalau bisa. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan Quran 2 kali dalam sehari. Ya, luar biasa. Ya, khusus bulan Ramadan 2 kali dalam sehari berarti 60 kali. 60 kali selama bulan Ramadan. Luar biasa ini. Ya. Tapi rata-rata para sahabat Nabi itu 3 hari. Ya, 3 hari sudah khatam Quran. Berarti dalam bulan Ramadan itu 10 kali. Ya, 10 kali khatam. 10 kali khatam Al-Quran. Ya, paling tidak kalau kita nggak bisa, kita kurangi lagi. Seminggu sekali khatam berarti 4 kali khatam Al-Quran bulan Ramadan. Nggak bisa juga, kita bagi 2 lagi. 2 minggu khatam Quran menjadi 2 kali dalam sebulan. Nggak bisa juga. Minimal kalau bisa, jangan sampai lidah kita nggak membaca Quran itu ya 30 juz selama 1 bulan. Ya sayang, nggak kita lewatkan Ramadan itu dengan 30 juznya. Kita baca 1 kali aja. Ya kalau nggak bisa 2 kali khatam bulan Ramadan, 1 kali aja minimal. Kita baca Al-Quran itu, dan apabila kita bisa menghadirkan guru seperti Jibril, ya menyimak, ya dan bertadarus dengan Rasulullah SAW, dan ini boleh kita amalkan secara berjamaah, seperti misalnya kita ba'da zuhur, ya 1 jam setelah zuhur tadarus bersama dengan kawan-kawan, dan di situ ada 1 orang mungkin yang lebih baik bacaannya, alhamdulillah, ya atau ba'da tarawih, silakan. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah ya, dan mengamalkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Ani Bani Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Artinya gini, Nabi Muhammad itu di luar bulan Ramadan sangat dermawan. Bulan Sya'ban dermawan, bulan Rajab dermawan, bulan Muharram dermawan Nabi Muhammad. Tetapi khusus bulan Ramadan kedermawanannya itu tidak bisa lagi dihitung. Luar biasa. Ya. Pasti itu adalah karena memang Rasulullah sudah melihat di depan matanya ya surga, di depan matanya kebahagiaan, sehingga ya pastilah Rasulullah itu tidak mau menyia-nyiakan waktunya selama bulan Ramadan. Dan ini motivasi untuk kita semuanya. Penghias yang keempat, memberi buka. Ya, memberi buka juga tidak harus yang besar-besar. Ya, tidak harus misalnya dengan memberikan makan besar. Kalau bisa yang besar, lebih baik ya makan yang langsung makan ya, makan berat ya, tidak harus makan ringan ya. Seperti itu ya, tergantung kemampuan masing-masing, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un.
barang siapa yang memberi berbuka seorang berpuasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi setiap hari kita berpuasa, setiap harilah kita mendapatkan pahala orang yang mengambil kurma, mengambil air, mengambil makanan yang kita berikan tersebut. Penghias yang kelima, iktikaf di akhir Ramadan. Bagi yang mampu, silakan diamalkan. Ini adalah 1 kali seumur hidup, ya, kalau bisa diamalkan, ya, minimal seperti itu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf, menetap di masjid pada tanggal 10 terakhir, yaitu mulai malam 21. Ya, 10 terakhir itu dihitung mulai malam 21 sampai malam 30 atau malam 29, atau jika bisa mau disempurnakan iktikafnya sampai sholat Idul Fitri. Ya, dan ini enggak semua bisa mungkin ya, karena biasanya iktikaf itu kadang-kadang karena kepentingan mudik, kepentingan yang lainnya, ya. Tapi pada hakikatnya kalau kita mampu, silakan 1 kali seumur hidup. Ya, iktikaf itu bagus sekali ya untuk membersihkan jiwa, ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, bersahabat dengan Al-Qur'an, ya. Jadi iktikaf di masjid sebaiknya full. Iktikaf ada 2. Yang pertama, iktikaf yang dicontohkan Nabi, iktikaf yang paling sempurna namanya. Iktikaf paling sempurna yaitu iktikaf dari malam 21 sampai hari ke-30 terbenam matahari, yaitu pada saat buka puasa tanggal 30. Ya, sudah diumumkan tanggal 1 Syawal, full. Tidak ada keluar dari masjid kecuali karena keperluan sebentar. Contohnya mau buang hajat, mau mengambil sesuatu di luar masjid. Nah, tapi tidak ada melakukan agenda apapun di luar masjid. Nah, itu namanya masjid, itu namanya iktikaf yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebahagian para salafus soleh, sahabat Nabi, bukan hanya sampai 30 Ramadan berakhir, bahkan sampai Idul Fitri pun dia menetap di masjid. Jadi hitungannya 11 hari, bukan 10 hari lagi. Ya, 11 hari. Sampai sholat Idul Fitri, imam sudah khutbah selesai, baru khutbah Idul Fitri, baru dia keluar dari masjid. Ya, seperti itu. Alangkah indahnya hidup ini kalau seandainya ada ya di antara hamba Allah itu mampu ya untuk melaksanakan ini, mungkin difasilitasi ya oleh kenaziran, oleh DKI masjid ya, untuk memfasilitasi yang iktikaf ya, supaya dia enggak keluar-keluar. Nanti kalau dia keluar makan ya ketemu sama orang lain, keluar beli makan malam ketemu sama orang lain. Nah, kalau difasilitasi ada panitianya, ada yang mengurusnya, alhamdulillah. Jadi dia enggak keluar-keluar dari masjid. Kalau keluar paling hanya ya 1 menit lah keluar. Nah, itu iktikaf yang sempurna. Iktikaf yang kedua adalah iktikaf yang tidak bisa full. Ya, misalnya iktikafnya mulai iktikaf yaitu sholat tarawih sampai besok subuh dia. Nah, begitu. Jadi semakin lama iktikaf semakin baik, itu intinya. Semakin lama waktunya menetap di masjid semakin baik. Tetapi tidak ada yang menandingi iktikaf yang tadi, yang pertama, yang full. Jadi iktikaf yang full itu adalah iktikaf yang asli gitu ya, yang asli yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin tidak bisa ditandingi oleh iktikaf yang lainnya. Karena kita mungkin nggak bisa ya, atau karena memang semangatnya belum kuat, ya azamnya belum, tekad belum kuat, ya paling tidak kalau nggak bisa iktikaf full ini, ya kita coba untuk memulai iktikaf itu sedikit demi sedikit, tahun depan ditingkatkan lagi, sampai akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iktikaf itu full, ya, full dari malam 21 tidak keluar dari masjid sampai kita bertemu dengan malam Idul Fitri. Yang kemudian yang terakhir, yang keenam adalah melaksanakan umroh jika kita mampu. Nah, ini memang
khusus untuk yang mampu, ya, sebagaimana dalam hadis umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh dalam bulan Ramadan adalah pahalanya setara dengan haji, ya. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah memperbanyak doa, karena dalam ayat siam, ayat berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di akhir-akhir ya paragraf ayat tentang Ramadan, di sana ada kalimat, ada ayat yang berbunyi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini pentingnya berdoa, ya, karena ayat ini diiringkan dengan puasa dan Ramadan, berarti di bulan Ramadan jangan sedikit berdoa. Ya, itu maksudnya. Perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan, jangan samakan dengan bulan yang lainnya. Perbanyaklah doa di mana saja kalian berada, di mana saja kita berada. Ya, tidak harus di dalam sholat, tidak harus pada saat kita misalnya ada acara atau karena setelah sholat. Di mana saja kita berada, ya, usahakan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu di antara doa-doa itu ada satu doa yang dikabulkan Allah, itu merupakan ya nikmat yang besar, anugerah dari Allah kepada kita semuanya. Demikian kajian Tarhib Ramadan yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampunkan dosa kita, memaafkan kita semuanya, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam kebaikan. Allahumma ballighna wa barik lana fi Ramadan. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya jawab. Tengok di chat WA. Saya nggak tahu siapa yang simpan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Karam Kiai Haji Ustaz Taufik Farsulisensi yang sudah menjelaskan dan memaparkan materi dengan sangat baik, ya, tentang Tarhib Ramadan dengan tema indahnya menyambut bulan Ramadan. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di masjid yang ingin bertanya, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di via WA nomor 0819 06 36 2855. Sekali lagi, bagi jamaah yang ingin bertanya, Alhamdulillah telah selesai kajian Tazkiyatun Nafs beserta Tarhib Ramadan hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Farsulisensi menjadi sumber dalam kehidupan kita sehari-hari untuk nantinya kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya yang telah menyaksikan lewat Zoom dan lewat YouTube. Kita ketemu lagi di kajian selanjutnya. Tetap saksikan kajian kita bersama Ustaz Taufik Haris Lubis LC dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Barakallahu fikum jami'an. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.